Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalimasada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas mengenai cara memprediksi koreksi sebelum terjadi. Teman-teman harus memahami bahwa market kripto itu merupakan market yang sangat volatile. Mengapa market ini sangat volatile? Pertama, market ini buka 24 jam, ya, nggak ada jam tutup sama sekali. Kedua, kapitalisasi pasarnya ini relatif kecil ya, dibandingkan dengan market yang lain. Ketiga, regulasi baru ya akan menggodok dan juga government ya atau pemerintah ini baru mau masuk ya ke dalam market ini. Itulah mengapa kalau kita lihat ya dibandingkan dengan market-market yang lain, market ini cenderung sangat volatile. Volatilitas itu yang akhirnya menyebabkan banyak sekali ya koreksi meskipun kita sedang ada di dalam bull market ya sampai saat ini. Dan teman-teman kalau bisa mengantisipasi potensi adanya koreksi, meskipun nggak bisa ya 100% bener-bener exactly tahu kapan akan ada koreksi, seberapa banyak turunnya dan kapan berhentinya ya. Kalau ada yang tahu seperti itu pasti dia udah jadi Tuhan ya di market. Namun nggak ada yang bisa seperti itu. Kita hanya bisa mengantisipasi ya, bukan memprediksi 100% datangnya koreksi tersebut. Kalau teman-teman bisa tahu kapan kira-kira koreksi tersebut akan terjadi, teman-teman bisa pertama melakukan rebalancing portofolio ya. Teman-teman take profit beberapa posisi kemudian menambah ya pasokan liquid capital ya atau USDT supaya nanti kalau harganya ini turun lagi ya teman-teman bisa serok di bawah dan juga membeli ketika harga ini diskon atau harga koreksi. Dan ketika teman-teman bisa membeli ketika harga diskon atau koreksi, biasanya teman-teman ini akan jauh lebih percaya diri daripada ketika teman-teman ini overexpose ya. Beli di atas, beli di pucuk, nggak multiple entry, kemudian ketarik turun nih ke bawah, terus panik ya ketika merah terus teman-teman baru cut loss semuanya terus kemudian terbang ya. Harusnya kalau harga ini turun di bawah ya teman-teman ini koleksi lagi ya. Ketika koreksi harusnya koleksi, beli lebih banyak lagi, bukan sebaliknya. Atau kalau teman-teman di sini udah lebih advance, teman-teman bisa pasang short position ya sebagai bentuk dari hedge atau ketika teman-teman melakukan hedging. Teman-teman mesti masih punya ya posisi di spot market tapi teman-teman bisa hedge di derivative market untuk pasang posisi terbalik dan ketika market ini mengalami penurunan, teman-teman ini bisa ya memperoleh keuntungan ya, at least menutup ya spot market teman-teman yang mengalami koreksi yang cukup signifikan. Nah, bagaimana cara mengetahui potensi adanya koreksi? Pertama adalah lihat keadaan makroekonomi. Teman-teman harus memahami bahwa market apapun itu selalu berkorelasi dengan keadaan ekonomi. Ketika keadaan ekonomi ini tidak baik-baik saja ya, market itu juga tidak baik-baik saja. Logikanya ya kalau buat makan aja sulit, ngapain kita harus trading di market? Ngapain kita harus investasi apapun di market? Ya kita penuhin dulu ya kebutuhan pokok kita. Baru setelah itu ketika kebutuhan pokok udah terpenuhi, baru kebutuhan-kebutuhan lain. Ya itulah mengapa ya market-market yang kesannya lebih spekulatif, lebih eksotis seperti kripto, ini baru dilihat belakangan ya ketika major market ini udah mulai membaik keadaannya. Tapi kalau major market ini keadaannya memburuk, itu akan memberikan domino effect kepada market kripto sehingga market kripto ini cenderung mengalami koreksi. Kita di Akademi Kripto itu sangat memahami bahwa keadaan makro itu sangat mempengaruhi ya outcome dari market kripto itu sendiri. Itulah mengapa di dalam ya kita selalu memberikan outlook-outlook makro terbaik bahkan kita juga memprediksi adanya koreksi ini beberapa minggu yang lalu ya. Kenapa ya? Karena kita memiliki data dan juga informasi yang paling cepat ya, paling akurat juga kita menggunakan Bloomberg Terminal ya yang subscription-nya sampai 600 juta setiap tahunnya. Itulah mengapa kita cover ya duluan ya sebelum semuanya bilang ada potensi koreksi. Di sini kita juga jabarkan ya secara gamblang akan ada koreksi dan akan ada koreksi lanjutan dari keadaan makro yang ada. Dan sekarang ini memang masih belum membaik. Mengapa? Karena Presiden Amerika terpilih ya yang baru yaitu adalah Donald Trump memang sangat pro kripto ya, tapi beliau ini juga sangat pro dengan kebijakan tarif. Yang mana dengan adanya kebijakan tarif membuat harga ini relatif mahal ya dan ekonomi menjadi lebih terpukul ya, terutama di Amerika. Kalau Amerika ini adalah negara yang adikuasa, terpukul ya apalagi negara-negara lain yang cenderung mengikuti, mereka juga lebih terpukul ya. Kalau teman-teman lihat bukan hanya ya keadaan dari market kripto yang koreksi, tapi teman-teman lihat US stock market ini juga terpukul habis-habisan. Bahkan Tesla ya yang mana ownernya ini adalah Elon Musk, itu adalah orang yang sangat pro ya, dan juga
memenangkan ya, turut andil ya dalam pemenangan Trump. Ini juga net worth-nya turun 50% ya selama beberapa minggu terakhir ini. Tapi ya beliau santai-santai aja karena beliau ini juga paham ya, ini adalah a small lap ya, correction untuk kita melihat ya kenaikan harga yang signifikan dalam saat-saat ke depan ya, atau beberapa saat ke depan. Itulah mengapa sangat penting untuk melihat keadaan makro untuk menentukan kira-kira arah market kripto ini mau kemana. Teman-teman nggak perlu jadi ahli makro ya atau macroeconomics expert, tapi teman-teman lihat aja S&P 500 ya, atau indeks harga saham di US. Ketika S&P ini berpotensi ya untuk melakukan koreksi, begitu juga di market kripto ya. Intinya korelasinya hampir selalu positif ya. Kalau S&P koreksi, ya siap-siap kripto ini juga koreksi. Begitu juga sebaliknya. Kalau S&P ini ada potensi bounce, ya mungkin ada potensi juga hampir 80% kripto ini juga melakukan bounce. Mengapa? Ya karena hampir semua bot trading dan juga algo yang memprogram ya untuk trade S&P 500 atau SPX ini juga bot trading yang sama ya, trading di market kripto. Apalagi sekarang udah ada ETF ya. Para pelaku TradFi ya, atau traditional finance ini selalu melihat ya SPX mau kemana, S&P ini mau kemana ya. S&P mau naik, mereka juga kadang beli Bitcoin. Karena sudah semudah itu ya untuk orang-orang di TradFi ini membeli Bitcoin. Sama seperti ya membeli ETF dari S&P 500. Itulah mengapa teman-teman sangat penting untuk memahami bahwa keadaan makroekonomi sangat berpengaruh ya terhadap keadaan di market kripto. Jadi kalau teman-teman tahu ya keadaan ekonomi ini udah mau memburuk, ya itu mungkin pertanda ya teman-teman harus mulai kurangi posisi di kripto, udah mulai take profit ya, punya exposure yang lebih rendah dan menyiapkan ya adanya badai dalam waktu singkat ya atau koreksi yang mungkin terjadi. Kedua, waspadai berita too good to be true. Apa itu maksudnya berita too good to be true ya? Berita too good to be true itu berarti adalah berita yang kalau kita baca ya sekilas ini nggak ada alasan untuk kita menjadi bearish. Malahan kalau kita baca berita tersebut kita akan cenderung bullish dan meningkatkan ya posisi yang kita miliki. Baru-baru ini ya US government ini mengadakan yang namanya Crypto Summit di White House dan mengundang berbagai pakar kripto di belahan dunia untuk membahas mengenai Bitcoin Reserve. Kalau orang biasa lihat itu, wah ini pasti sangat bullish. Mengapa? Ya US government ini akan membeli Bitcoin ya, membeli aset-aset kripto lain dan saya harus beli juga sebelum orang lain membeli. Tapi faktanya ya setelah berita itu diterbitkan ya, setelah Crypto Summit tersebut dilaksanakan, bukannya naik ya Bitcoin dan berbagai altcoin lain, yang ada justru ya Bitcoin drop ya kurang lebih 7-6%. Dan juga kalau kita lihat ya berbagai altcoin ini drop lagi puluhan persen ya dari berita tersebut. Ini menunjukkan apa ya? Ketika market ini ya memiliki sesuatu yang sangat bagus ya secara berita, ada kecenderungan orang ini sell the news ya, atau mereka memanfaatkan kebulisan beberapa orang ini untuk melakukan pengambilan profit ya atau take profit dari posisi yang mereka miliki. Dan juga banyak spekulan ini yang memasang short position menyebabkan harga ini mengalami penurunan. Jadi ketika ada berita yang too good to be true, harusnya teman-teman ini waspada. Wah, ini beneran bullish atau hanya jebakan Batman nih? Karena sering sekali ya market ini menggocek berbagai retail ya untuk fell into the trap ya. Meskipun ini juga sangat tricky untuk dimainkan. Karena apa? Ketika teman-teman, oke, saya expect sell the news. Jadi ketika mendekati ya berita-berita positif tertentu, saya akan take profit ya. Tapi juga gak ada yang tahu juga. Gimana kalau waktu itu memang benar-benar ya US ini tidak menerapkan budget neutral strategi, tapi langsung beli Bitcoin ya 1 juta Bitcoin ya dalam 5 tahun ke depan, yang ada harganya juga langsung mengalami kenaikan. Jadi the odds was 50-50 ya kalau teman-teman ngomong apakah akan ada sell the news atau tidak ya. Contohnya ini juga ya waktu itu di 2021 ketika Elon Musk ini tampil di Saturday Night Live ya. Waktu itu beliau ini akan mempromosikan ya sebenarnya pom-pom Dogecoin di national television ya. Bayangkan seperti di Indonesia ya ada televisi nasional, kemudian tokoh konglomerat di sini ya ini mempromosikan kripto tertentu di TV nasional secara live. Orang pasti berpikir ya, wah ini harganya bisa ke $1 nih Dogecoin ya. Dalam hitungan jam atau hitungan hari pasti ke $1. Tapi nyatanya ya semenjak itu Dogecoin tidak pernah recover dari harga tertinggi ketika Elon Musk ini tampil di SNL waktu itu. Jadi teman-teman harus memahami ketika berita ini too good to be true, harusnya ya kita mulai waspada, dan ketika ada potensi sell the news event ya kita bisa rebalance lagi portofolio kita
untuk mengetahui nih ya, kira-kira kemana ya arah market ini akan bergerak dan seberapa banyak ya liquid capital yang harus saya siapkan sebelum saya potensi ya untuk serok dan juga buy the dip. Ketiga adalah waspadai ketika semua orang mulai euforia. Jadi saya pun juga manusia biasa ya teman-teman. Kadang saya pun juga merasa euforia ketika harga suatu aset ya atau altcoin ini naik berkali-kali lipat ya. Saya nggak tahu ini kapan akan berhenti naik dan event apa yang akan menyebabkan aset ini mengalami koreksi. Itulah mengapa kadang memang sangat sulit ya untuk take profit. Dan ketika semua orang euforia, teman-teman akan membaca ya headline-headline di media ya. Misalkan Bitcoin akan ke 150.000, ke 200.000, kemudian top trader ya di berbagai dunia ya dari JP Morgan, BlackRock ini memasang ya target sampai 1 juta dan lain sebagainya. Teman-teman harus mulai hati-hati dengan potensi koreksi yang mungkin ya terjadi. Karena ketika semua orang euforia ya, market itu kadang berkata sebaliknya ya. Biasanya akan terjadi koreksi dulu ya sebelum harga ini kembali mengalami kenaikan. Dan biasanya bukan hanya di media-media besar, tapi kalau teman-teman baca media sosial ya, ada juga ya orang-orang yang memasang target-target altcoin yang nggak masuk akal ya. Misalkan oke, XRP ini bakal ke $1.000 dan lain sebagainya. Di situ teman-teman harus mulai waspada karena biasanya ya market ini tidak setuju dengan konsensus publik yang mengatakan bahwa harga ini akan masih naik sedemikian banyak, sedemikian banyak. Padahal market cap-nya itu udah puluhan billion US dollar ya. Kalau kita ngomong udah ratusan triliun. Gimana secara logis ya, ini butuh berapa banyak uang lagi yang masuk ke dalam ekosistemnya untuk dia naik berkali-kali lipat bahkan berpuluh-puluh kali lipat. Jadi di situ ya ketika retail ya ini mulai kembali ke market dan mereka membuat target-target yang tidak masuk akal, di situ teman-teman harusnya memahami nih. Ini mungkin udah deket ya koreksi market dan teman-teman harus siap ya untuk melakukan take profit. Keempat adalah perhatikan fear and greed index dan juga oscillator indicators. Kadang ada beberapa indicators tertentu ya secara teknikal yang bisa teman-teman gunakan untuk memprediksi ya potensi adanya koreksi. Pertama ini adalah indikator fear and greed index. Ya, indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan ya tingkat ketakutan dan juga tingkat keserakahan manusia di market. Jadi spektrum di market itu hanya ada dua ya teman-teman, antara orang ini merasa sangat takut atau mereka merasa sangat serakah. Kadangkala ya ketika indikator ini berada di keadaan yang mereka ini sangat serakah, biasanya ya koreksi ini selalu terjadi. Dan kalau kita ngomong ya sebulan yang lalu Fear and Greed Index itu ada di sekitar angka 94 ya. Yang mana ini menunjukkan bahwa people was very greedy ya back then ya. Extreme greed atau keserakahan yang berlebihan. Tapi kalau sekarang ya, ini mereka berada di keadaan yang extreme fear ya. Jadi harga ini ditarik ya dari 98.000 ya ke sekitar ya 78.000. Ini udah berubah nih ya dari yang sangat serakah dan juga menjadi sangat takut. Dan sekarang ya Fear and Greed Index ini ada di sekitar 24 yang mana menunjukkan ya orang-orang sekarang ini takut. Dan kadangkala ya ketika orang-orang takut ini nggak ada yang berani beli justru. Tapi mereka ini malah berani beli ketika mereka ini merasa serakah. Dan sekarang pun ya orang-orang ini justru tidak membeli apapun ketika koreksi ini, mereka takut. Mereka nunggu nanti naik lagi dan indikator ini menjadi serakah lagi, extreme greed lagi baru mereka beli. Dan kadangkala ya indikator ketika berada di keadaan extreme fear seperti saat ini biasanya ya no financial advice tapi saat yang terbaik ketika teman-teman mau melakukan scale in atau mulai melakukan pembelian atau mulai mau nabung-nabung di kripto dan juga nyicil-nyicil aset altcoin ya atau aset Bitcoin. Karena biasanya ya ketika dalam keadaan extreme fear seperti ini, orang ini nggak ada yang mau beli ya. Kemudian mereka akan melewatkan bounce yang ya sebenarnya kelihatan juga ya nanti akan terjadi bounce ketika market ini sudah dalam keadaan yang extreme fear. Teman-teman juga bisa melihat ya beberapa indikator oscillator ya seperti stochastic, MACD atau RSI ya, Relative Strength Index. Ketika teman-teman lihat di monthly time frame, weekly time frame ya atau time frame besar lain, biasanya ya ketika RSI ya, MACD atau stochastic ini di time frame besarnya ya, dalam keadaan yang overbought atau sudah terlalu banyak orang
melakukan pembelian, ditambah lagi ya, teman-teman melihat adanya divergence atau perbedaan antara harga dan juga osilator. Biasanya harga membuat titik yang lebih tinggi, osilator membuat titik lebih rendah atau kebalikannya. Ketika osilator membuat titik lebih rendah dan juga harga membuat titik lebih tinggi, di situ teman-teman harus memahami bahwa ini akan ada koreksi ya. Biasanya bearish divergence ya, yang terlihat di monthly chart ya, itu memberikan sinyal, memberikan pertanda bahwa akan ada koreksi. Jadi itulah beberapa cara-cara ya untuk teman-teman melihat ya pertanda bahwa market ini akan koreksi. Saya tahu teman-teman ini memiliki resources terutama informasi yang sangat terbatas ya. Teman-teman nggak memiliki akses Bloomberg Terminal seperti yang kita berikan di dalam ya untuk teman-teman di Akademi Kripto. Jadi ya teman-teman mungkin bisa bergabung ya dengan kita di dalam untuk mendapatkan informasi-informasi kan yang terbarukan dan juga pasti yang paling cepat dari yang semuanya. Dan itulah privilege yang kita berikan kepada member akademik itu. Karena kita nggak bisa reach out setiap hari ya seperti ini. Ya karena pasti ada delay juga dari informasi yang kami sampaikan di dalam dengan yang ada di luar. Jadi sampai bertemu di dalam. Saya Kalimasada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.